stres banget, proposal aku gak kelar. Emang kamu ikut apa aja? Ikut hima, ikut BEM, volunteer acara musik, volunteer. Stop. Kamu ngapain ikut kepanitiaan sebanyak itu? Sama. Seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak luput dari sebuah kegiatan. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kalau pekerjaan atau produktivitas yang kalian lakukan itu malah berimpact buruk terhadap diri kalian sendiri, baik dari segi fisik maupun mental? Nah, biasanya toxic productivity itu awal mulanya karena kita nggak sadar dan denial terlebih dahulu. Contohnya adalah kayak pengalaman yang pernah terjadi di kita juga. Toxic productivity atau produktivitas beracun adalah keinginan tidak sehat yang dimiliki seorang yang ingin terus produktif setiap saat dengan segala cara. Hal ini tuh ternyata ngejadiin racun untuk diri aku sendiri yang cenderung akan merasa bersalah banget jika nggak ngelakuin apa-apa. Makanya hidup aku itu selalu dikelilingi dengan kefomoan yang dampaknya jadi kayak ngerasa takut banget gitu ketinggalan dengan progres yang udah dilakuin sama orang lain. Apalagi zaman-zaman waktu aku sekolah dulu, karena kebetulan aku ditempatkan di sekolah favorit kayak SMP 1, SMA 1. Di sana tuh isinya orang-orang keren semua yang pasti udah kebayang dong gimana kualitas orangnya. Makanya aku selalu seneng kalau ada orang yang bilang aku rajin dan pekerja keras. Tapi mungkin itu juga berlaku kali ya buat semua orang. Pasti bakal seneng juga kalau dibilang rajin atau kerja keras. Tapi ternyata kerja keras itu nggak melulu jadi solusi loh. Kerja keras juga bisa ngejadiin racun. Kerja keras itu baik. Yang nggak baik adalah di saat kalian mengabaikan kegiatan yang dianggap kurang menghasilkan seperti main dan hiburan lainnya hanya karena kalian ingin fokus bekerja atau belajar secara terus-menerus. Waktu itu aku ingat ada seseorang yang pernah bilang ke aku waktu aku lagi stres banget belajar. Kalau pada saat kita belajar, seluruh tubuh berperan dalam proses penerimaan informasi. Karena otak merupakan komponen terpenting yang ada dalam tubuh yang dimana bertindak sebagai pos perjalanan untuk stimulus yang datang. Maka dari itu, otak juga memiliki kapasitas dalam penerimaan informasi. Aku juga sempat googling waktu aku merasa gelisah pada habit yang sering aku lakuin. Ternyata di saat kita melakukan kegiatan yang monoton atau nggak berpola, otak akan ngerasa jenuh dan gelisah. Kebayang dong ya, impact kalau otak udah jenuh dalam penerimaan informasi. Yap, bener banget. Ada saatnya otak akan jadi ngerasa lemah dan males-malesan saat kita butuhin buat berpikir karena pengaruh information overload itu sendiri dan impactnya pada gangguan memori otak. Kayaknya bisa aku simpulin awal kelas 12 adalah fase toxic productivity terparah yang pernah aku lakuin. Aku ngerasa panik banget dengan progres orang lain, apalagi yang bimbel tempat bagus. Ada banget paniknya. Ditambah ada iming-iming kayak saingan kamu tuh se-Indonesia. Jadi pada saat awal kelas 12 aku memutuskan untuk mengurangi kegiatan sosialisasi aku sama teman-teman aku dan hanya diisi sama belajar, ngejar nilai dan hal yang aku anggap sebagai peluang masuk PTN. Alhasil, aku jadi kurang bergaul dan teman-teman aku udah mulai lupa sama aku. Udah stres belajar, stres gak punya teman pula. Duh, ternyata nggak baik banget ya toxic productivity itu. Aku pribadi juga punya pengalaman nih soal toxic productivity. Di awal SMA, aku tuh benar-benar mau aktif dengan tujuan biar diri aku lebih produktif. Akhirnya aku mutusin buat join ekskul, OSIS, ngajuin diri jadi sekretaris dan bendahara kelas, terus juga jadi panitia buku tahunan sekolah. Aku aktif di semua bidang yang aku ambil. Awalnya aku enjoy banget ngejalanin itu semua, tapi semakin lama aku semakin gak bisa manage waktu aku sendiri. Aku jadi sering pulang telat, lupa makan, tidur larut malam, yang pada akhirnya berujung mengganggu kesehatan tubuh aku sendiri. Bukan, walaupun produktif itu baik, tapi kalau udah di tahap toxic semua jadi sia-sia ya. Kayak toxic relationship kan, Nas? Oke guys, jadi intinya adalah kerja keras itu gak selalu toxic, Tapi toxic selalu berasal dari kerja keras. Udahlah, gak usah sosok masuk produktif dan mengedepankan branding lagi kalau ternyata hasilnya malah jadi penyakit. So, know your limit and be wise, karena kalian yang paling tahu tentang diri kalian sendiri. Suatu pekerjaan itu dilakukan untuk mendapatkan manfaat, bukan penyakit. So, this is my story, your story, and Our story. Bye!